Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 19 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran, yaitu kajian kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan ayat yang ketiga atau ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasannya yang menguasai hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu pada hari kiamat tidak nampak sedikit pun kekuasaan manusia. Pada hari kiamat tidak kelihatan sedikit pun kekuasaannya makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala
menguasai semua hari, menguasai dunia, dan menguasai akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai hari-hari dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai hari pembalasan. Dan dikhususkan kekuasaan Allah pada hari pembalasan pada ayat ini karena pada hari itu kekuasaan manusia, kekuasaan makhluk tidak sedikit pun kelihatan, tidak nampak sedikit pun. Lain dengan hari-hari dunia. Di dunia kekuasaan makhluk masih apa? Nampak, memiliki kekuasaan. Seorang raja memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, kelihatan, nampak kekuasaannya. Seorang presiden, gubernur dan yang lainnya, pejabat, masih nampak wewenangnya, nampak kekuasaannya. Namun tidak demikian dengan hari pembalasan. Pada hari itu tidak nampak sedikit pun kekuasaan manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Pada hari itu seorang manusia tidak memiliki dirinya sendiri sedikit pun, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap dirinya sendiri. Jangankan pada orang yang lain, kepada dirinya sendiri pun tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Dan segala urusan pada hari itu khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, al-Malik huwa man ittasafa bisifatil mulk. Al-Malik, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang disifati dengan sifat al-mulk, sifat memiliki, sifat menguasai. Allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Athar, dampak, athar dari sifat al-mulk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang. Wa yuthibu wa yu'aqibu, Allah memberi pahala dan Allah menghukum. Wa yatasarrafu bimamalikihi bi jami'i anwa'it tasarrufat, dan Allah mengatur semua yang ada di dalam kekuasaannya, bi jami'i anwa'it tasarrufat, dengan segala macam aturan. Wa adhafal mulka li yaumiddin wa huwa yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan, menyandarkan kekuasaan pada hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Yauma yudanun nas fihi bi'amalihim khairiha wa syarriha, pada hari manusia dibalas amal-amalnya yang baik ataupun yang buruk. Lianna fi dzalikal yaum
yadharu lil khalqi tamamad dhuhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kekuasaannya pada hari kiamat. Karena pada hari itu kekuasaan Allah nampak secara sempurna. Kemudian beliau berkata, yadharu lil khalqi tamamad dhuhur kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Nampak pada hari itu sempurnanya kekuasaan Allah. Pada hari kiamat nampak secara sempurna keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu wanqita'i amlakil khalaiq, wanqita'u amlakil khalaiq. Pada hari itu terputus, tidak kelihatan sedikit pun kekuasaan makhluk-makhluk. Maka Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Karena pada hari itu kekuasaan manusia tidak nampak sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahul arda wa yatwis samawati biyaminih. Pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Wa yaqul, dan Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja, akulah yang berkuasa. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia? Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang congkak? Pada hari itu kekuasaan manusia tidak nampak sedikit pun. Hatta annahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluku war-ra'aya wal-'abid wal-ahrar. Pada hari itu setara antara raja dan rakyat, dan setara sejajar antara budak hamba sahaya dan orang-orang yang merdeka. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntadhiruna limujazatihi rajuna thawabahu khaifuna min iqabihi. Semua manusia pada hari itu mud'inuna li'azamatihi, tunduk dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan khudu' dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing manusia seluruhnya menunggu balasan amalnya. Mereka berharap pahala dan mereka semuanya takut dari hukuman dan siksanya. Falidzalika khassahu bidzikr. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kekuasaannya pada hari kiamat. Wa illa fahuwal malik liyaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang menguasai hari pembalasan dan hari-hari yang lainnya. Dengan demikian dikhususkan kekuasaan Allah pada hari kiamat. Karena apa? Karena apa Pak Fatani? Dikhususkan kekuasaan Allah pada hari kiamat karena apa? Apa hikmahnya? Kemana? Bang Ilham. Kenapa dikhususkan kekuasaan Allah pada hari pembalasan?
Paham atau enggak? Hah? Kenapa Allah mengkhususkan kekuasaan pada hari kiamat? Bukankah Allah yang menguasai dunia dan akhirat? Sudah dijelaskan tadi panjang lebar. Gimana Pak misalkan? Karena pada hari itu iya, karena pada hari itu nampak secara sempurna kekuasaan Allah. Adapun kekuasaan manusia tidak nampak sedikit pun. Artinya pada hari kiamat manusia dipanggil dengan namanya, tidak dipanggil dengan gelarnya. Tidak diketahui sudah, tidak nampak oh ini dulu mantan raja, ini presiden, ini gubernur dan yang lainnya. Maka Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi itsbatul jaza yaumal qiyamah. Mengimani balasan pada hari kiamat. Fihi itsbatu tauhidir rububiyah. Mengimani tauhid rububiyah. Artinya hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah yang mengatur dan yang menguasai di dunia dan di akhirat. Kemudian pelajaran dari ayat ini, fihi zuhuru kamali mulkillah yaumal qiyamah. Zuhuru kamali mulkillah yaumal qiyamah. Kekuasaan Allah nampak secara sempurna pada hari kiamat. Nampaknya kekuasaan Allah secara sempurna pada hari kiamat. Fihi inqita'u amlakil khalaiq. Dari ayat ini terdapat pelajaran terputusnya kekuasaan manusia pada hari kiamat, yaitu manusia tidak dibangkitkan dengan gelarnya, tidak dibangkitkan dengan kedudukannya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi isbatul qadar. Mengimani adanya takdir. Wa annal abda fa'ilun haqiqatan. Dan bahwasanya seorang hamba mereka mengerjakan, memiliki kehendak secara hakiki. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi kullun nas khadi'una li'izzatillahi yaumal qiyamah. Semua manusia tunduk dengan kebesaran Allah pada hari kiamat. Jadi masing-masing tunduk, khawatir, berharap pahalanya dan khawatir dari
siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah ayat yang agung. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala ba'dus salaf, Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah rahasianya Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah rahasianya Al-Quran. Wa sirruha banyak. Wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, dan rahasia Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, hadis Al-Ilahi, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah hadza baini wa baina 'abdi. Apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah taala berfirman menjawab, hadza, ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Hada baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dan hamba-hambaku. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qauluh, dan Allah taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Artinya, kami mengkhususkan engkau semata di dalam beribadah dan di dalam memohon pertolongan. Lianna taqdimal ma'mul yufidul hasr wa huwa itsbatul hukmil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Dalam kaidah bahasa Arab, kalimat yang seharusnya diakhirkan lalu didahulukan bermakna pengkhususan. Taqdimu al-ma'mul yufidul hasr. Dalam kaidah bahasa Arab, objek apabila didahulukan daripada subjek, maka maknanya adalah pengkhususan. Asal susunan adalah kami beribadah kepada Engkau ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Namun didahulukan objeknya, iyyaka, kepadamu kami beribadah, wa iyyaka, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Didahulukan objek, dan asalnya objek itu diakhirkan apabila objek itu
didahulukan, maka yufidul hasr, maknanya adalah pengkhususan. Faka'annahu yaqul, maka orang yang membaca surat Al-Fatihah seakan-akan berkata, na'buduka wala na'budu ghairaka, kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Wa nasta'inu bika wala nasta'inu bi ghairika, kami memohon pertolongan kepadamu dan kami tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Wa taqdimul ibadah alal isti'anah min babi taqdimil 'am alal khas, didahulukan ibadah dari meminta pertolongan, yaitu masuk di dalam bab mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Yang demikian itu karena ibadah itu umum, mencakup salat, mencakup tawakal, isti'anah dan yang lainnya umum. Dan al-isti'anah juga ibadah, maka didahulukan ibadah daripada isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas, yaitu masuk di dalam bab mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi, supaya diperhatikan hak Allah lebih didahulukan daripada haknya apa? Hamba. Kemudian beliau berkata, wal ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mali wal aqwal adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang dicintai Allah dan diridainya. Dicintai Allah artinya disyariatkannya, diridai Allah artinya yang dikerjakan, mengharap ridhanya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari amal perbuatan dan ucapan yang lahir ataupun yang batin. Ini adalah pengertian ibadah, dan ini adalah pengertian yang dinukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ibadah, al-ibadah hiya ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbah wal khudu'i wal khauf. Ibadah adalah ungkapan yang mencakup sempurnanya rasa cinta, sempurnanya tunduk dan takut. Jadi ibadah disebut ibadah adalah rasa cinta yang sempurna, kemudian tunduk yang sempurna, kemudian takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengertian al-ibadah. Wal isti'anah hiya al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati bih fi tahsili dzalik. Al-isti'anah adalah bersandar kepada Allah, bersandar, menyerahkan diri kepada Allah di dalam mendapatkan manfaat yang baik atau menolak madarat ma'athiqati bih, dengan yakin kepada Allah, mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi al-isti'anah adalah al-i'timadu 'ala Allah, menyandarkan hati kepada Allah di dalam mendapatkan kebaikan atau menolak keburukan, ma'athiqati bih, dengan penuh keyakinan. Jadi doa hendaklah disertai dengan keyakinan fi tahsili dzalik,
yaitu yakin mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wal qiyamu bi ibadatillah wal isti'anatu bih huwal wasilatu lis-sa'adatil abadiyyah wan najati min jami'isy syurur. Al-qiyam bi ibadatillah, beribadah kepada Allah, istiqamah, beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya adalah wasilah yang mengantarkan untuk bahagia selama-lamanya, menuju kebahagiaan yang abadi dan selamat dari semua keburukan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan beribadah kepada Allah dan dengan meminta pertolongan kepadanya. Kemudian beliau berkata, wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Dan ibadah tidak disebut ibadah kecuali apabila diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharap wajah Allah. Jadi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ibadah tidak disebut ibadah kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap ridhonya. Dan yang kedua adalah apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bihadainil amraini takunu ibadah. Dengan terpenuhi dua syarat ini disebut ibadah. Jadi harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fiha. Kemudian Al-Imam rahimahullah menjelaskan disebutkan al-isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah termasuk ibadah. Disebutkan doa setelah ibadah, padahal doa itu ibadah. Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Karena seorang hamba membutuhkan di dalam semua ibadahnya, memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Karena apabila Allah tidak menolong seorang hamba, maka seorang hamba tidak mungkin bisa mengerjakan perintah Allah dan tidak akan mungkin bisa meninggalkan larangan-larangannya. Dari ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fiha ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dari ayat ini terdapat pelajaran mengesahkan Allah di dalam beribadah. Inilah rahasia Al-Quran. Inilah rahasia surat Al-Fatihah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah tauhidullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Maka ini menunjukkan pentingnya perkara tauhid. Ini menunjukkan agungnya perkara tauhid. Para nabi dan para rasul seluruhnya mengajak kepada tauhid, la ilaha illallah, ay la ma'budah haqqun illallah. Kemudian
Pelajaran berikutnya dari ayat yang agung ini, pelajaran berikutnya, fiha ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena doa itu ibadah. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sebaliknya, siapa yang berdoa meminta kepada Allah, Allah mencintainya. Allah mengabulkan permintaannya dan Allah mencintainya. Karena doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya. Lebih dari itu, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa itu menggugurkan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu, aku tidak memperdulikannya. Maka doa itu adalah ibadah. Jadi seorang apabila meminta kepada Allah, meminta apapun, ya Allah, saya meminta rezeki yang halal, Allah memberi rezeki yang halal, dan Allah mencatat pahala baginya. Karena doa itu adalah ibadah. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha du'a'u ghairillahi syirkun. Berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Karena doa adalah ibadah, maka berdoa meminta kepada selain Allah. Contohnya, seseorang berdoa meminta kepada wali, kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, maka perbuatan ini adalah syirik. Berdoa kepada selain Allah syirkun. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Maka dikatakan oleh para ulama, apabila berdoa kepada selain Allah tidak syirik, maka tidak ada kesyirikan di muka bumi. Apabila berdoa kepada selain Allah itu tidak syirik. Idza kana du'a'u li ghairillahi laisa bisyirkin fala yujadu syirk ala wajhil ard. Apabila berdoa kepada selain Allah itu bukan syirik, maka tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Dan kesyirikan yang paling banyak di muka bumi adalah syirik di dalam apa? Berdoa. Yaitu berdoa kepada orang-orang yang soleh, meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, berdoa kepada ahli kubur, meminta kepada mereka. Ini yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Pelajaran berikutnya dari ayat
ini terdapat pelajaran fiha al-isti'anatu bil makhluk fima la yaqdiru illallah syirkun. Al-isti'anatu bil makhluk fima la yaqdiru illallah syirkun. Meminta kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk dengan permintaan yang tidak sanggup mengabulkannya kecuali Allah adalah kesyirikan. Meminta kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk dengan permintaan yang tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah. Apabila permintaan ini diberikan kepada makhluk padahal tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah, maka permintaan tersebut adalah syirik. Seperti contohnya meminta hujan. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan kepada Allah. Jika ada orang yang meminta hujan, ya Rasulullah, turunkan hujan, maka minta ini adalah kesyirikan. Padahal Nabi SAW apabila terjadi paceklik, beliau meminta kepada Allah, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Karena Nabi SAW dan juga para nabi yang lainnya, demikian pula orang-orang yang soleh, tidak bisa meneteskan hujan walaupun satu tetes saja. Dengan demikian meminta pertolongan kepada makhluk yang tidak sanggup mengabulkannya kecuali Allah, maka peminta pertolongan tersebut hukumnya apa? Syirik. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha al-isti'anatu bil makhluk fima yaqdiru jaizun. Meminta pertolongan kepada makhluk yang sanggup melakukannya, ini boleh. Meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk sanggup melakukannya, ini boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di dalam urusan yang baik, di dalam urusan takwa. Jadi meminta pertolongan yang haknya Allah saja apabila diminta kepada makhluk, ini yang syirik. Adapun meminta tolong, ada orang yang mau jatuh minta tolong kepada orang, ini tidak apa-apa. Di mereka yang mengatakan doa kepada selain Allah tidak syirik, mengkiaskan dengan orang yang mau tenggelam, tidak boleh meminta kepada makhluk, tolong aku mau tenggelam, ini tidak boleh, ini syirik. Ini gagal faham, tidak faham Al-Quran, tidak faham hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta pertolongan kepada makhluk yang sanggup melakukan. Apabila orang mau jatuh, mau tenggelam, minta tolong kepada orang sekitarnya, tidak mengapa. Jelas ya? Adapun meminta pertolongan dengan permintaan yang tidak sanggup, tidak ada yang sanggup memberikannya kecuali Allah, ini yang dikatakan apa? Kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Jadi ayat ini terdapat pelajaran al-bara'atu minasyirk. Jadi kita wajib berlepas diri dari semua kesyirikan, baik itu doa kepada selain Allah, atau nadar kepada selain Allah, atau berkorban menyembelih korban kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada jin dan yang lainnya. Dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berlepas diri dari semua kesyirikan yang ada di muka bumi.
Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fiha al-bara'atu minal hauli wal quwwah. Kita berlepas diri dari usaha kita dan berlepas diri dari menyandarkan kekuatan kita. Wa tafwidu ilallah, dan kita hendaklah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi semua urusanku aku memohon pertolonganmu. Aku berlepas diri, aku tidak menyandarkan kepada kekuatanku, kepada usahaku. Demikian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang terus menerus mengurusi makhluknya, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku. Apa lanjutan doa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau sandarkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Maka ayat ini terdapat pelajaran berlepas diri dari segala usaha kita. Artinya kita jangan menyandarkan dengan usaha kita. Silahkan ikhtiar, berusahalah, semangatlah, jadilah orang yang kuat. Tapi sandarkan urusan kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fiha al-ibadatu la takunu illa bi'aunillah. Ibadah tidak mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Ibadah, al-ibadatu la takunu illa bi'aunillah. Ibadah tidak mungkin terwujud kecuali dengan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dipanggil salat, kita mengucapkan apa? Hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Ya Allah, kalau bukan karena pertolonganmu, kalau bukan karena karuniamu, kami ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena pertolonganmu, kami tidak akan salat. Kalau bukan karena pertolonganmu, kami tidak akan sedekah. Demikian. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita menjadi orang musyrik. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena karunia-Nya, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karunia Allah, bukan karena rahmat Allah, kalian pasti akan menjadi orang yang merugi. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fiha wujubu syukrillah ala ni'matil ibadah. Wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu pertolongan Allah, bukan karena usaha kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah. Apabila kita bersyukur karena nikmat dunia, maka kita bersyukur pada atas nikmat ibadah lebih wajib lagi. Kemudian pelajaran berikutnya fiha fadlul isti'anati billah fil ibadah. Keutamaan meminta tolong kepada Allah di dalam beribadah. Keutamaan meminta pertolongan kepada Allah di dalam beribadah. Salat malam
11 rakaat itu berat. Tapi kalau kita ingat, kemudian kita meminta kepada Allah, maka Allah memberi petunjuk kepada kita. Mudah mengerjakan sholat. Mengaji Al-Quran 1 hari 2 juz contohnya. Ini berat, susah. Namun kalau kita sadar, kita ingat, kita meminta, ya Allah mudahkan hari ini saya membaca Al-Quran. Mudahkan kami murojaah ya Allah. Mudahkan kami tepat waktu di dalam sholat 5 waktu. Apabila kita dimudahkan berdoa, kita akan dengan mudah mengerjakan ibadah. Maka jangan kita beribadah mengandalkan kekuatan, berat. Andalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terdapat pelajaran keutamaan meminta kepada Allah di dalam urusan ibadah. Di dalam belajar, menuntut ilmu, meminta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan usaha kita, sungguh-sungguh kita. Doa, Rabbi zidni ilma, Allahumma wafiqni. Ya Allah berikan pemahaman, berikan ilmu yang bermanfaat. Menghadiri majelis taklim, minta pertolongan pada Allah. Bukan hanya niat saja, hari ini saya niat ngaji. Dan berdoa akan berat. Tapi kalau berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, berzikir pada Allah, minta pertolongan Allah. Wa ala apa tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka siapa yang beribadah kepada Allah mengandalkan kekuatannya, dia akan kelelahan, mudah capek, mudah bosan. Namun siapa yang beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, meminta kepada Allah, dia diberi kemudahan oleh Allah. Dia istiqamah di atas jalan tersebut, dia menikmati ibadah tersebut karena ibadahnya dikerjakan dengan doa. Sebelum melakukan, berdoalah, meminta kepada Allah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir keterangan tentang hal ini. Siapa yang diberi taufik berdoa sebelum beramal, maka dia pasti dikabulkan oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi perbanyaklah meminta kepada Allah. Perbanyaklah berdoa, terutama berdoa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul ikhlas fil ibadah. Wajib mengikhlaskan niat di dalam beribadah, yaitu beribadah semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fiha at-tahdhiru minar riya wal i'jabi bin nafs, peringatan keras dari riya dan kagum dengan diri sendiri. Dari kalimat iyyaka na'budu, tahdhiru minar riya. Dari kalimat iya wa iyyaka nasta'in, kita diberi peringatan supaya tidak kagum terhadap diri sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-mura'i abidun nas. Orang yang riya itu menyembah manusia. Wal mu'jibu abidu nafsi. Orang yang kagum terhadap dirinya, penyembah dirinya sendiri. Jadi kita sekarang diberi kenikmatan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah, anugerah yang sangat besar, mempelajari tafsir. Hendaklah kita koreksi apakah tujuan kita karena Allah atau karena yang lainnya. Hendaklah senantiasa kita membaca doa supaya dihindarkan dari syirik besar, dari syirik kecil, atau syirik tersembunyi. Yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang agung, Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang kami ketahui, yang kami menyadarinya. Dan ampunkanlah dosa kami jika kami tidak mengetahui dan tidak menyadarinya.
Demikian, karena riya selalu datang, terutama kepada orang-orang yang beribadah, terutama kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Orang yang al-muwaffaq man yukthiru minad du'a, orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang banyak-banyak doa, terutama doa meminta keikhlasan, meminta dihindarkan dari riya dan kagum terhadap diri sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha wujubu mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini terdapat pelajaran wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah tidak disebut ibadah apabila bukan karena Allah. Ibadah juga tidak disebut ibadah apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha dhammul bid'ah, celaan bid'ah, ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu apa? Sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sesembahan? Apakah mereka punya sekutu-sekutu dari selain Allah? Am lahum syuraka, yang mensyariatkan di dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, qul atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kalian, wahai orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, Allah berfirman, qul, katakan, atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kalian mengajari Allah tentang urusan agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Padahal Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kajian tafsir yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memperbaiki niat kita di dalam belajar, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.